Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Sore ini akan kami hadirkan informasi terkini untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi diterjang banjir bandang pada Minggu 29 Agustus malam. Banjir tersebut disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Hal itu mengakibatkan air meluap di Sungai Rogo dan membuat tanggul jebol. Kepala Desa Rogo Fuad Hudin mengatakan data sementara ada sebanyak 80 kepala keluarga yang terdata rumahnya rusak berat. Pemerintah Desa Rogo sendiri saat ini masih terus melakukan pendataan untuk rumah rusak berat, sedang, dan juga ringan. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Palu. Ada Salam yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Salam. Halo Firda. Salam, bisa Anda jelaskan sejauh ini bagaimana kondisi terakhir di Desa Rogo pasca banjir pada Minggu malam kemarin? Baik Firda, bahwasanya kondisi Desa Rogo saat ini sudah dapat dilalui kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Selain itu juga sejumlah relawan dari berbagai lembaga kemanusiaan juga sudah turun baik membantu masyarakat membersihkan rumahnya dari material kayu dan lumpur akibat banjir bandang Minggu malam. Juga kami sampaikan bahwasanya dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Palu sudah mendirikan posko kesehatan di lokasi bencana banjir bandang di Desa Rogo tersebut, Firda. Kemudian apa upaya dari pemerintah baik Kabupaten Sigi maupun Provinsi Sulawesi Tengah dalam penanganan banjir di Desa Rogo ini? Baik, tadi kami juga sempat menemui Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3, bahwasanya mereka sudah mengambil gambar kondisi sungai di Desa Rogo itu dan mengarahkan satu jenis alat berat ke hulu sungai untuk melakukan normalisasi sungai. Selain itu juga untuk membersihkan sisa-sisa material baik pasir, lumpur, dan batang pohon yang berada di sepanjang aliran sungai di Desa Rogo tersebut. BWS Sulawesi 3 itu juga akan melaporkan terkait banjir ini ke Dirjen, serta akan membahas apakah rencananya dibangun sabodam seperti di Desa Poi, desa tetangga dari Desa Rogo ini, atau hanya akan melakukan normalisasi biasa di Desa Rogo tersebut, Firda. Kemudian berdasarkan pantauan Anda dan informasi yang Anda himpun di lapangan, bagaimana saat ini apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa setempat? Baik, untuk masyarakat sendiri itu saat ini membutuhkan pakaian layak pakai, makanan siap saji, dan air bersih untuk keperluan minum maupun membersihkan rumahnya masing-masing akibat banjir, Firda. Kemudian para warga masyarakat desa di Desa Rogo ini, mereka diungsikan kemana oleh pemerintah setempat? Baik, menurut Kepala Desa Rogo, Fuad, mengatakan bahwasanya untuk sementara korban banjir bandang yang berada di Dusun 1 di Desa Rogo ini akan ditempatkan di hunian sementara yang berada di desa tetangga, yakni di Desa Pulu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa Rogo, Fuad Hudin, dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3, Taufik. Berikut liputannya untuk Anda. Ini kan masih pendataan kita di lapangan, itu data sementara yang kita data di lapangan sekitar rusak berat ini sekitar 80 kakak. Itu 80 kakak rusak berat ya? Rusak berat, iya. Kalau yang rusak ringan? Rusak ringan masih dalam pendataan, masih ada rusak sedang, ada rusak ringan, rusak berat sekitar 80. Berapa jiwa itu? Sekitar 200 jiwa. Langkah-langkah kami dari pemerintah desa untuk sementara masyarakat masih ada mengungsi di desa tetangga, ada yang Desa Pulu, ada yang Dusun 1 mengungsi ke Dusun 2. Langkah-langkah kita pertama mungkin sore ini kita siapkan tempat pengungsian sementara dulu. Karena masih ada bentar-bentar kosong, kita isi di situ warga masyarakat dulu untuk sementara. Masih ada sedikit sementara kemarin di desa tetangga, Desa Pulu, Desa Dusun 2. Untuk dukungan untuk menentukan bisa buat sabo, nanti kita akan bahas.
kita akan bahas dengan ini. Yang perlu kita lakukan sekarang, bagaimana kalau ada banjir susulan ini sudah tidak mengancam warga. Itu dulu yang kita lakukan. Alat kami sudah ada dan kami sudah tinjau sampai jalan ke hulu tadi. Ada bendung di sini sekitar kurang lebih 2 km. Kami sudah sampai di sana mengambil gambar dan ternyata di atas itu ada semacam ada bangunan yang kira-kira kalau ada banjir susulan itu tanggul sebelah kanan, tanggul sungai sebelah kanan itu ada agak-agak kerendahan, dan kalau itu jebol itu lebih berbahaya dari yang yang terjadi tadi malam. Dari Sulawesi kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Suasana rumah Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari tampak sepi selesai terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Senin 30 Agustus 2021. Pagar rumah dengan komponen kayu coklat juga tertutup rapat. Hanya terlihat seorang petugas kebersihan yang tengah menyiram tanaman di depan rumahnya. Di samping rumah, gedung lama kantor dinas koperasi terdapat sejumlah mobil dinas dan pribadi milik Bupati terparkir di halaman. Tantri, sahabat akrab Bupati, dikabarkan terjaring OTT KPK atas dugaan jual beli jabatan. Suaminya Hasan Aminuddin yang menjabat anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem dikabarkan juga turut ditangkap oleh KPK. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari surya.co.id ada Danendra Kusuma yang ada di lokasi, yang saat ini sudah ada di lokasi. Halo Danendra, selamat sore. Selamat sore Firda. Danendra, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana atau kondisi terkini rumah dinas atau rumah pribadi dari Bupati Probolinggo ini? Ya, usai Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari tertangkap OTT KPK, suasana rumah dinas maupun rumah pribadi di Jalan Ahmad Yani, Kota Probolinggo tampak sepi, tidak ada aktivitas apapun di dalam rumah. Sedangkan di luar rumah hanya ada satu petugas kebun yang sedang membersihkan dan menyiram tanaman. Begitu. Kemudian, Danendra, bagaimana untuk penjelasan dari warga sekitar saat terjadinya OTT KPK di rumah dari Bupati ini? Ya, menurut salah satu keterangan warga, pada pukul 3 dini hari, Senin tadi, ketika dia melintasi pribadi Bupati Tantri, seorang warga itu melihat ada sejumlah mobil dan bis yang sedang terparkir di depan rumah tersebut. Lalu beberapa detik dia tidak bisa melintas karena jalan Ahmad Yani ditutup sementara oleh petugas. Selang beberapa menit kemudian dia baru bisa melintas di jalan tersebut. Begitu rekan Tantri. Danendra, untuk update informasi terbaru terkait OTT KPK dari Bupati Probolinggo ini, saat ini seperti apa informasinya? Ya, saya sudah berusaha mengkonfirmasi di beberapa jajaran Pemkab, mereka memilih bungkam, Firda. Soal nama-nama siapa saja yang ikut terjaring OTT dan juga bagaimana proses pelayanan masyarakat atau roda pemerintahan di Kabupaten Probolinggo juga belum ada tanggapan dari sejumlah jajaran Pemkab. Begitu, Firda. Baik, terima kasih wartawan dari surya.co.id Danendra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Progres pembangunan gedung Sekretariat Provinsi Kaltara di Jalan Agatis, Tanjung Selor mencapai 80%. Menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Permukiman Datu Iman Suramenggala, pembangunan gedung khususnya untuk di tahun ini diperkirakan akan selesai Oktober atau November mendatang. Fokus pembangunan menyangkut pada pengerjaan mekanika elektrikal, meliputi pemasangan instalasi listrik pada gedung bertingkat dan pada tahap sipil serta arsitektur seperti pengerjaan struktur bangunan, landscape, dan interior bangunan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Kaltara. Ada Ilhami Faudi yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo, Faudi. Selamat sore, rekan Firda dan Tribuners. Faudi, bisa Anda jelaskan apakah pembangunan ini terkendala karena adanya pandemi COVID-19? Baik, bisa kami laporkan bahwa pembangunan gedung Sekretariat Provinsi yang berada di Jalan Agatis Tanjung Selor hingga saat ini progresnya sudah mencapai 80%.
progres pembangunan sendiri memang cukup terkendala oleh adanya pandemi COVID-19 karena beberapa anggaran sempat dilakukan refocusing. Namun berdasarkan target yang ada seharusnya pada tahun 2021 itu sudah dapat difungsionalkan. Karena adanya dampak dari pandemi COVID ini, gedung setinggi 4 lantai itu nantinya baru dapat diselesaikan atau difungsionalkan pada tahun 2022 mendatang. Rekan Firda. Rencananya Faudi, kapan gedung sekretariat provinsi ini akan selesai? Kalau berdasarkan informasi dari pihak Dinas Pekerjaan Umum, memang sampai saat ini progresnya sudah di angka 80%. Tinggal nanti bagaimana proses penyelesaian tahap akhir, baik dari sisi struktur fisik bangunan maupun nanti di dalam interior bangunan gedung. Diperkirakan mulai tahun depan, mungkin di awal tahun 2022, gedung ini nantinya sudah dapat difungsionalkan. Begitu, Firda. Faudi, apabila nantinya pembangunan ini sudah selesai dilakukan begitu, apakah akan dimanfaatkan sebagai perkantoran apa saja nanti, Faudi? Baik, rekan Firda, sebagai provinsi termuda di Indonesia, memang Provinsi Kaltara ini belum sepenuhnya memiliki fasilitas gedung pemerintahan. Beberapa gedung dinas-dinas seperti Dinas Perhubungan ataupun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu masih menyewa atau mengontrak bangunan gedung ruko di beberapa titik kota di Tanjung Selor. Nantinya setelah gedung sekretariat provinsi ini selesai dibangun, kantor-kantor dinas-dinas yang masih menempati gedung-gedung yang menyewa atau mengontrak di ruko-ruko nanti akan dipindahkan ke sini. Termasuk nanti gedung untuk yang biasanya digunakan sebagai lokasi ujian komputer assisted test atau CAT dari BKD Kaltara. Nantinya bila gedung ini sudah selesai, tidak lagi mengontrak di salah satu ruko di Kota Tanjung Selor. Begitu, rekan Firda. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Kaltara, Ilham Faudi, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, seusai jeda akan kami sajikan informasi untuk Anda mengenai penangkapan tersangka perampokan di Bandung dan pembobolan mesin ATM di Belitung Timur. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombol ya. Dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke Toraja Utara, Saudara. Seorang pria yang mengamuk sambil memegang sebilah badik menghebohkan warga kota Rantepao, Toraja Utara pada Minggu 29 Agustus malam. Dalam sejumlah video yang beredar, peristiwa itu terjadi di sekitar Jalan Andi Mapanyuki, tepatnya di persimpangan jalan menuju Masjid Besar Rantepao. Saat hendak diamankan warga, pria yang berinisial A 39 tahun itu lalu mencabut badik dari dalam tasnya. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Timur. Ada Tommy Paseru yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Tommy. Ya, halo Firda. Tommy, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kejadian tersebut? Ya, dapat kami laporkan pada Minggu 29 Agustus malam kemarin, warga Toraja Utara dibuat heboh dengan adanya seorang pria yang mengacungkan atau mengeluarkan sebilah badik atau parang berukuran kecil saat hendak diamankan oleh warga dan beberapa aparat personil Polres Toraja Utara. Awalnya Firda, pria yang berinisial A berumur 39 tahun ini duduk di sebuah emperan kios warga bernama Paulus. Paulus yang curiga lantas melaporkan pria tersebut kepada personil jaga Polres Toraja Utara. Namun sebelum tiba, Paulus sempat bercerita dengan pria tersebut. Paulus menanyakan nama, asal dan sedang menunggu apa di emperan tokonya. Namun jawaban dari pria tersebut membuat Paulus bingung sekaligus membuatnya tersinggung, sehingga ia memilih untuk masuk ke rumahnya dan mengunci pintu. Sekitar pukul 21.00 WITA, akhirnya dua personil dari Polres Toraja Utara tiba di depan toko Paulus dan hendak memanggil pria tersebut. Namun saat mendekati dua aparat personil Polres Toraja Utara, pria tersebut langsung menghunus badik dari dalam tasnya dan mengacungkannya kepada kedua personil Polres Toraja Utara. Firda. Kemudian seperti apa upaya dari pihak kepolisian terkait adanya pria yang mencabut badik tersebut, yang ngamuk tersebut? Ya, saat personil Polres Toraja Utara tiba di TKP, pria tersebut sudah dikepung oleh beberapa warga. Karena dianggap mengancam, warga mempersenjatai diri menggunakan balok dan potongan bambu. Saat kejadian, personil Polres Toraja Utara yang tiba di lokasi juga sempat memberikan tembakan peringatan kepada pelaku ini. Setelah beberapa saat berupaya, akhirnya warga bersama personil Polres Toraja Utara berhasil melumpuhkan pria tersebut. Saat dalam keadaan sudah tak berdaya, ia lalu dibawa ke Rumah Sakit Elim dan selanjutnya dibawa ke Polres Toraja Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Firda. Kemudian dari pihak kepolisian sendiri, bagaimana untuk proses penanganan lebih lanjut terkait adanya pria yang menghunuskan badik ini? Ya, informasi yang kami peroleh tadi terkait proses hukum lebih lanjut, saat ini kami belum mendapatkan informasi secara resmi dari Polres Toraja Utara. Namun
Informasi dari Kapolres Toraja Utara tadi menyebut bahwa pria ini diduga mengalami gangguan jiwa. Namun untuk menguatkan dugaan tersebut, pihak Polres Toraja Utara akan memanggil ahli kejiwaan untuk memastikan dugaan tersebut. Polres Toraja Utara tidak ingin dugaan tersebut dianggap hanya alasan dari pihak kepolisian. Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kapolres Toraja Utara, KPP Yuda Wirajati Kusuma terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Pemeriksaan ini kami mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan beberapa waktu yang lalu pernah tertangkap di Polres lain. Dan pada saat itu dugaannya adalah yang bersangkutan adalah termasuk dalam ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Nah, kami berharap bahwa yang bersangkutan karena sudah ada dugaan seperti itu, saat ini kami mencoba untuk mencari ahli untuk menguatkan dari dugaan tersebut. Jangan sampai bahwa keterangan ODGJ ini hanya berdasarkan asumsi saja dari kepolisian, tetapi harus dibuktikan dengan ahli. Itu saja. Nah, kalau info ODGJ itu kan apakah dari keluarganya atau Kita beralih ke Jawa Barat, Saudara. Pelaku perampokan yang menodongkan senjata api kepada korbannya di sebuah ruko hingga videonya viral, kini hanya bisa tertunduk saat digiring di Mapolresta Bandung, Senin 30 Agustus. Pelaku melakukan aksinya dengan menodongkan pistol kepada korbannya di toko yang berada di Bojong Soang, Kabupaten Bandung pada Sabtu 28 Agustus 2021. Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan mengatakan ada sebuah video viral terkait kegiatan sekelompok orang yang menggunakan kendaraan Jeep Wheels melakukan pencurian barang. Para pelaku berhasil ditangkap di Bojong Soang di lokasi yang berbeda. Adapun pelaku yang sudah diamankan yakni berinisial ZZ 40 tahun, SG 36 tahun, dan NK 43 tahun. Sedangkan satu orang pelaku lainnya masih DPO yakni berinisial Tole. Adapun yang menodongkan senjata api yakni berinisial ZZ. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Jabar. Ada Lutfi Ahmad yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Lutfi. Ya, selamat siang, selamat sore, Fida. Lutfi, bisa Anda jelaskan kapan aksi penodongan tersebut dan di mana kejadian tersebut terjadi? Kejadian tersebut terjadi di salah satu ruko yang berada di Bojong Soang. Saat kejadian, toko tersebut sedang ramai pengunjung atau pembeli. Mereka pun berhamburan pergi karena ketakutan akibat adanya penodongan tersebut. Sehingga para pembeli pun langsung bepergian, dan untuk barang yang diambil tidak hanya berkisar sekitar Rp800.000, yaitu mereka mengambil 1 dus rokok dan 1 dus permen. Oke, kemudian bisa Anda jelaskan terkait apa saja barang yang diambil oleh pelaku ini? Apakah juga ada uang tunai yang juga diambil oleh pelaku? Uang tunai untuk uang tunai yang diambil hanya yang diberikan oleh petugas toko. Namun mereka tidak merangsak masuk ke dalam untuk mengambil paksa, tapi mereka hanya mengambil paksa 1 dus rokok dan 1 dus permen. Lutfi, kemudian apa saja barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian dan apakah pelaku ini juga sempat bagaimana untuk ancaman hukumnya begitu? Ya, barang bukti setelahnya diselidiki dan ditindaklanjuti oleh jajaran Polresta Bandung. Jajaran Polresta Bandung berhasil mengamankan barang bukti beberapa pucuk senjata api rakitan, airsoft gun, dan beberapa ratus amunisi, sekitar 250 amunisi atau peluru yang berukuran berbeda. Untuk hukumannya sendiri terancam 12 tahun penjara karena diterapkan pasal berlipat
berlapis, yakni pencurian dengan kekerasan dan pasal darurat kepemilikan senjata api. Lutfi, bisa Anda jelaskan terkait ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku seperti apa? Ancaman hukumannya menurut Kapolresta Bandung Hendra Kurniawan, ancaman hukuman keempat pelaku tersebut terancam hukuman selama 12 tahun penjara. Lutfi, bisa Anda jelaskan terkait kesaksian atau pengakuan dari para pelaku ini, apa motif mereka melakukan kekejian ini? Ya, menurut pengakuan para pelaku, motif mereka hanya awalnya ingin meminta rokok kepada toko tersebut karena mereka tidak memiliki uang. Namun di saat mereka datang ke toko tersebut, petugas ataupun pegawai toko tersebut lama untuk kembali sehingga mereka marah, datang dan mengancamnya dengan menodongkan pistol yang mereka bawa, yang ZZ bawa ya. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami melakukan wawancara dengan Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kegiatan menodong atau selanjutnya mengambil barang-barangnya. Ini videonya cukup viral, kemudian kita lakukan penyelidikan dan pendalaman, kurang lebih sekitar tidak sampai 12 jam sudah berhasil kita ungkap bahwa pelakunya ada 4 orang. Kemudian memang menggunakan mobil Jeep Willys, tetapi tidak ada kaitan dengan komunitas tertentu, tidak ada kaitannya. Di samping menggunakan kendaraan tersebut, mereka juga membawa senjata api yang sangat terlihat di CCTV. Kemudian kita kembangkan dan dilakukan penggeledahan serta penangkapan. Ternyata di dalam rumahnya kita menemukan amunisi kurang lebih ada 250 butir berbagai kaliber. Dan ini cukup sangat berbahaya, ini betul tidak boleh beredar di tengah-tengah masyarakat. Ini masih kita kembangkan untuk keberadaan amunisi ini, mengingat keterangan dari para pelaku ini masih berubah-ubah. Sedang kita dalami bagaimana asal-usulnya. Termasuk ini senpi replika, ada berbagai jenis termasuk airsoft gun juga. Mereka berempat itu menggunakan mobil datang ke tempat tersebut untuk meminta sejumlah uang, kira-kira begitu. Uang yang diambil juga sebetulnya tidak seberapa, kerugian tidak seberapa, tetapi karena menggunakan senjata ini cukup meresahkan. Pelaku pembobolan mesin ATM di Kelapa Kampit berhasil ditangkap tim Panas Satreskrim Polres Belitung Timur pada Minggu 29 Agustus sekira pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Pelaku berjumlah 2 orang ditangkap di 2 lokasi yang berbeda, yaitu di kawasan Pasar Hatta Tanjung Pandan dan Perumnas Desa Pelompang Jaya. Kasat Reskrim Polres Belitung Timur AKP Dedi Nuari mengatakan kamera CCTV yang ada di ATM tidak terlalu jelas sehingga harus bekerja ekstra untuk mendapatkan ciri-ciri pelaku. Setelah diamati dan melakukan penyelidikan, polisi menemukan ciri-ciri pelaku dari pakaian yang dipakai. Kedua pelaku diketahui bernama Eloyen, 22 tahun, dan Ujang Setiawan, 23 tahun. Saat ditangkap, kedua pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga pihak kepolisian menembak bagian kaki pelaku. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari ada Brian Bimantoro yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Brian. Halo Firda. Brian, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi awal kejadian ini? Halo Firda. Brian, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kejadian awal ini bagaimana? Ya, Firda, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, sekitar pukul 1 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, pelapor bersama saksi mendapatkan laporan dari sistem komputer bahwa ATM bank tersebut yang berada di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur mengalami gangguan atau error outstanding down. Lalu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat, pelapor dan saksi tiba di lokasi kejadian di Desa Pembaharuan, dan setibanya di tempat tersebut mesin ATM dan lampu penerangan sudah dalam keadaan mati. Kemudian saksi menghidupkan KWH untuk menghidupkan listrik kembali, dan setelah dilakukan pengecekan, pelapor dan saksi melihat kondisi mesin ATM sudah rusak dan terbuka, namun untuk penyimpanan uang masih tertutup. Saat diperiksa tidak ada uang yang berhasil dicuri.
Atas kejadian tersebut, pelapor melaporkan kepada Polsek setempat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian Brian, bagaimana dari pihak kepolisian sendiri ini bisa menemukan pelaku? Baik, Firda, atas laporan pelapor dan saksi, tim panah Sareskrim Polres Belitung Timur langsung melakukan olah TKP dan menemukan beberapa petunjuk. Dari kamera CCTV, terlihat ada 2 orang pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Kasareskrim Polres Belitung Timur, AKP Dedi Nuari, didampingi KBO Sareskrim, Ibda M. Rohli Hanafi, mengungkapkan salah satu petunjuknya yaitu pakaian pelaku yang dipakai saat melakukan aksinya. Pakaian tersebut sedang ngetren di kalangan pemuda setempat sehingga memudahkan melakukan pencarian atas pelaku. Karena gagal membobol mesin ATM, 2 pelaku juga diketahui mencuri motor di sekitar TKP. Motor inilah yang juga jadi petunjuk kepolisian menemukan pelaku. Dari 2 petunjuk tersebut dan informasi-informasi yang dikumpulkan selama penyelidikan, 2 pelaku itu berhasil ditangkap di Tanjung Pandan pada Minggu 29 Agustus 2021, pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ditangkap, pelaku melakukan perlawanan sehingga polisi terpaksa memberikan timah panas pada salah satu kaki pelaku. Identitas pelaku sendiri yaitu Eloyen berusia 22 tahun, warga desa Pelempang Jaya, Tanjung Pandan, Belitung, dan Ujang Setiawan berusia 23 tahun, warga Bandung Barat, Jawa Barat. Brian, kemudian bisa Anda jelaskan terkait modus dan motif dari kejadian ini, seperti apa informasinya? Baik, Firda, setelah ditangkap, kedua pelaku dibawa ke TKP untuk melakukan rekonstruksi kejadian. Dalam rekonstruksi yang juga dihadiri oleh Kapolres Belitung Timur, AKBP Taufik Nur Isya, itu diketahui saat kejadian, pelaku mencoba merusak mesin ATM menggunakan kampak besi kecil yang dibawanya di jok motor. Sebelum beraksi, dia juga mematikan listrik supaya tidak terlihat mencurigakan oleh warga setempat. Salah satu pelaku bernama Eloyen mengatakan motifnya melakukan tindak pidana ini adalah ekonomi. Ia yang bekerja sebagai buruh harian mengaku kekurangan uang untuk menyalurkan kesenangannya sehari-hari. Brian, kemudian apakah pelaku termasuk dalam jaringan lainnya dan bagaimana tindakan kepolisian selanjutnya? Baik, Firda, untuk hingga saat ini polisi masih menyelidiki terkait adanya kemungkinan 2 pelaku ini termasuk dalam jaringan pembobol mesin ATM yang sudah profesional. Saat ini 2 pelaku sudah ditahan di rutan Mapolres Belitung Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sekian, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Belitung Timur, AKP Dedi Nuari, dan juga KBO Reskrim Polres Belitung Timur, Ibda M. Rohli. Berikut liputannya untuk Anda. Setelah itu, setelah mendapatkan informasi tersebut, kita melaksanakan olah TKP bersama-sama dari personel Satreskrim dengan personel Polsek Kelapa Kampit. Kami melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada di tempat kejadian perkara. Setelah itu, kami melakukan penyelidikan kurang lebih selama 1 minggu. Kemudian pada hari Minggu kami mendapatkan informasi bahwasanya ada diduga pelaku yang melakukan pengerusakan ATM tersebut berada di Kabupaten Belitung, yaitu di Kecamatan Tanjung Pandan. Setelah itu, tim panah Satreskrim Polres Belitung melakukan penyelidikan ke Kabupaten Belitung dan mencari kebenaran informasi tersebut. Dan setelah itu, pelaku yang pertama diamankan di kediamannya. Pelaku yang pertama ini inisialnya OY yang dibonceng pada saat pelaksanaan percobaan pembongkaran ATM tersebut. Setelah itu kami melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian kami mengamankan juga sekitar pukul 21.00 pelaku inisial US alias W di kediamannya di Kecamatan. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami akan menyajikan informasi menarik untuk Anda selesai ini. Tetap. Apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Nah, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ratusan massa keluarga korban pembunuhan bocah perempuan 4 tahun memaksa masuk di pintu kantor Pengadilan Negeri Sumeneb Senin 30 Agustus. Pasalnya mereka ingin mendengar langsung pada jadwal sidang ketiga kasus pembunuhan seorang korban bernama Selvi Nur Indahsari asal Desa Tambak Agung Ares, Kecamatan Ambunten yang ditemukan tewas dalam sumur tua pada Rabu 21 April lalu. Massa mulai merangsek masuk ke dalam ruang sidang, namun petugas penjaga pintu dan dari kepolisian Polres Sumeneb menjaga dan menutup pintu masuk. Sayangnya massa tetap tidak bisa masuk ke dalam kantor PM Sumeneb dengan alasan pandemi COVID-19 masih berlangsung dan sidang ketiga kasus pembunuhan bocah perempuan itu masih berlangsung secara daring. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Madura. Ada Ali Hafid yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Ali. Siap. Ali, bisa Anda jelaskan apa tujuan sebenarnya warga ini datang ke PN Sumeneb? Baik, pada pagi tadi sekitar pukul 10 ada ratusan massa warga dari Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumeneb, ini dari keluarga korban bernama Selvi Nur Indahsari, bocah perempuan 4 tahun yang diduga dibunuh oleh keluarganya sendiri. Tujuannya adalah kedatangan massa ini untuk mengawal kasus dari bocah tersebut. Kasus korban ini sudah masuk pada sidang ketiga di Pengadilan Negeri Kabupaten Sumeneb. Ini sudah masuk pada sidang ketiga. Tujuan yang paling utama adalah untuk benar-benar mengawal majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum bagaimana memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada terdakwa. Terdakwa ini adalah SL umur 30
merupakan kerabat dari korban. Begitu. Ali, kemudian apa tuntutan warga dalam sidang kasus pembunuhan bocah perempuan 4 tahun tersebut dan terhadap terdakwa ini? Mereka menuntut seperti yang disampaikan oleh koordinator massa tadi, Ali Maksum, menuntut bagaimana terdakwa ini diberi hukuman setimpal, yakni bahkan hukuman mati seperti yang dialami oleh korban. Korban ini seorang perempuan yang masih berusia 4 tahun, ini diduga dibunuh oleh SL dengan dirampas perhiasannya berupa kalung emas, anting emas. Ini dirampas sebelum korban ini diceburkan ke dalam sumur tua di Kecamatan Ambunten. Ali, apakah saat ini sidang sudah selesai dan bagaimana untuk hasilnya? Untuk sidang kali ini kita belum bisa sempat wawancara secara langsung kepada Humas Pengadilan Negeri Sumeneb karena tadi kita sempat wawancara terbatas dengan Humas Pengadilan Negeri Sumeneb. Tadi disampaikan sidang secara daring dan masih berlangsung. Ini masih dalam sidang ketiga. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan koordinator massa bernama Ali Maksum dan juga Humas PN Sumeneb Muhammad Arif Fatoni. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau masalah data masyarakat ini kami tidak tahu ya, masalahnya bagaimana. Itu di sini kami hanya melihat di persidangan perkara di sini terdakwa didakwa oleh dakwaan alternatif ke-1, terdakwa melanggar pasal 50 KUHP, atau kedua terdakwa melanggar pasal 340 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 gitu ya, tentang perlindungan anak. Ini tahapan sidangnya sudah keberapa, Pak? Masih saksi 4 kali persidangan. Hari ini saksi. Yang pertama saksi. Sidang hari ini berlanjut ya? Berlanjut ya. Tujuan aku mengawal sidang pertama. Tujuan aku menuntut pelaku pembunuhan agar dihukum mati. Itu permintaan kami. Pelakunya ya? Pelakunya. Itu tadi nggak dibolehin masuk. Kenapa katanya? PPKM. Ada berapa warga yang datang ke sini, Pak? Kurang lebih 100 orang. Bagaimana hasil ketemu dengan pihak pengadilan ini? Tadi soal kasus ini. Ya, dijelaskan bahwa untuk sementara masih daring katanya, dan kami dari pihak keluarga tidak boleh bermasukan. Cuma sebatas di sinilah. Apakah aksi hanya sampai di sini saja ini, Bang? Tidak. Ini masih berlanjut sampai finish. Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan Korem 143 Halu Oleo menggelar vaksinasi Sivitas Akademika UHO dengan target 750 peserta. Vaksinasi tersebut diperuntukkan bagi dosen, tenaga pendidik, termasuk karyawan dan juga mahasiswa UHO. Vaksinasi dilaksanakan di Gedung Sport Center UHO selama 3 hari, dimulai dari Senin 30 Agustus hingga 1 September 2021 nanti. Kegiatan vaksinasi ini selain sebagai salah satu upaya membantu program pemerintah dalam percepatan vaksinasi untuk mencegah penularan COVID-19, juga sebagai syarat untuk melaksanakan kuliah tatap muka, yakni 75% mahasiswa telah divaksin. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun News Sultra. Ada Amelda Devi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Amelda. Halo Firda. Amel, bisa Anda jelaskan bagaimana proses pelaksanaan vaksinasi bagi Sivitas Akademika UHO ini? Iya, Firda. Untuk hari ini merupakan hari pertama pelaksanaan proses vaksinasi. Dan memang vaksinasi ini diperuntukkan bagi Sivitas Akademika di lingkup UHO. Untuk prosesnya sendiri itu diawali dengan pendaftaran secara online. Pendaftaran ini dibuka sejak Jumat lalu. Kemudian pelaksanaan hari ini perharinya dibagi menjadi 2 sesi.
karena total target adalah sebanyak 750 peserta, jadi per hari dilaksanakan sebanyak 250 peserta, dan pelaksanaannya dibagi 2 sesi. Sesi pertama sebanyak 125, dimulai dari pukul 8 hingga 11.30 dan dilanjutkan untuk sesi kedua di pukul 1 hingga 4 sore tadi. Kemudian peserta lanjut mengantri dengan masih menerapkan protokol kesehatan, mengantri dan mengisi registrasi, kemudian masuk di meja tensi, melakukan screening dan penginputan data seperti pelaksanaan vaksinasi seperti biasanya, kemudian divaksin. Dan itu secara bergantian, dan kursi yang disediakan juga melebihi dari kapasitas sehingga tidak ada terjadi kerumunan. Seperti itu, Firda. Amel, siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan vaksinasi kali ini? Ya, baik Firda. Untuk vaksinasi Civitas Akademika ini diadakan oleh oleh pihak Universitas Halu Oleo sendiri bekerja sama dengan Korem 143 Halu Oleo. Kemudian pelaksanaannya sendiri dibantu oleh 3 unit kegiatan mahasiswa, diantaranya UKM Kasar PMI UHO, UKM Resimen Mahasiswa, dan UKM Ketahanan Nasional. Selain itu melibatkan juga 2 lembaga, yaitu Lembaga Badan Eksekutif Mahasiswa UHO dan Lembaga MPM UHO. Setelah itu beberapa pihak lainnya, yaitu dari pengamanan UHO sendiri. Seperti itu, Firda. Amel, kemudian bagaimana untuk tanggapan dan rencana ke depan dari pihak UHO sendiri maupun dari pihak Korem 143? Iya, seperti yang tadi kami sempat wawancara, Rektor UHO sangat memang ini merupakan tujuan dari pihak kampus, karena vaksinasi ini dijadikan sebagai sebagai syarat untuk melakukan pelaksanaan kuliah tatap muka di Februari 2022 mendatang. Kemudian dari pihak Korem sendiri sangat senang lantaran beberapa instansi mengajak pihaknya untuk bekerja sama, karena memang program percepatan vaksinasi ini menjadi tugas dari Korem juga untuk bagaimana bisa masyarakat di wilayahnya melaksanakan vaksinasi. Kemudian untuk perencanaan berikutnya, pihak kampus berencana akan melakukan vaksinasi seminggu 2 kali, dan pelaksanaan vaksinasi ini akan diserahkan ke tiap-tiap fakultas. Seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Komandan Korem 143 Halu Oleo Kendari Brigjen TNI Jani Aldrin Siahaan dan juga Rektor Universitas Halu Oleo Profesor Dr. Muhammad Zamrun Firihu. Berikut liputannya untuk Anda. Arahan Presiden, kita mencapai yang namanya kekebalan komunitas. Ya. Untuk selanjutnya, Pak, mungkin ada kampus lain dengan kerjasama dengan Korem, Pak? Kita upayakan secepatnya, karena kalau saya bilang begini teman-teman, saya hari ini bahagia. Kenapa saya bilang hari ini bahagia? Saya tadi dari SMA Kartika, ada SMP Kartika, dan kemudian sekarang saya ke... Nah, sampai hari ini datanya, kalau nggak salah itu 10-15%, jadi masih jauh lah. Jadi kita masih berusaha untuk mengejarkan, baik mereka kita usahakan vaksin mandiri, artinya mencari sendiri tempatnya, di samping itu juga kita mengadakan dalam kampus. Dan ini salah satu untuk menjadi salah satu tujuannya itu ke depannya nanti untuk bisa kuliah luring, kuliah offline. Ya. Tapi begini Pak. Mahasiswa IAIN Ambon menggelar unjuk rasa di depan Gapura Kampus Senin 30 Agustus 2021. Masa aksi membawa atribut demonstrasi seperti alat pengeras suara hingga poster yang bertuliskan tuntutan aksinya. Selain melakukan orasi, demonstran juga membakar beberapa ban mobil dalam aksi tersebut. Menurut Koordinator Lapangan Irfan Maddoan, 22 tahun, mengatakan aksi tersebut digelar untuk menuntut pihak kampus agar melakukan perpanjangan waktu pembayaran biaya semester. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Ambon. Ada Meisha yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Meisha. Halo Firda, halo Tribuners. Meisha, bisa Anda jelaskan bagaimana jalannya demonstrasi oleh mahasiswa IAIN Ambon ini?
Baik, Firda dan juga Tribuners, perlu saya informasikan bahwa hari ini Senin 30 Agustus tahun 2021 sekiranya pukul 10 waktu Indonesia Timur tadi pagi, sejumlah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Yayan Ambon melakukan aksi unjuk rasa di depan jalan utama masuk Gapura kampus Yayan Ambon. Mereka datang membawa atribut demonstrasi seperti alat pengeras suara atau megafon, kemudian poster yang bertuliskan poin tuntutan mereka. Nah, pembakaran beberapa ban mobil juga sempat mewarnai aksi unjuk rasa tadi. Demikian, Firda. Misha, kemudian apa alasan atau tuntutan masa aksi dalam unjuk rasa kali ini? Baik, Firda dan juga Tribuners, untuk diketahui, menurut salah satu koordinator aksi, Irfan Maddoan, ia mengatakan bahwa aksi tersebut dilakukan untuk menuntut pihak kampus agar melakukan perpanjangan waktu pembayaran biaya semester. Mengingat saat ini Indonesia dalam kondisi pandemi COVID-19, di mana penghasilan orang tua para mahasiswa ini juga menurun akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, mereka mengharapkan pihak kampus bisa memahami situasi pandemi yang saat ini sementara melanda kota Ambon, Indonesia termasuk kota Ambon. Demikian, Firda. Misha, kemudian bagaimana pihak kampus sendiri merespon adanya aksi yang dilakukan oleh mahasiswanya ini? Baik, Firda dan juga Tribuners, berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tribunambon.com, diketahui usai melakukan aksi unjuk rasa, pihak kampus melakukan kesepakatan bersama dengan pihak demonstran. Nah, di mana mereka di mana para mahasiswa diberikan kelonggaran pembayaran hingga 10 September 2021. Padahal sebelumnya rentang waktu pembayaran biaya semester bagi mahasiswa Yayan Ambon yakni mulai 1 Agustus 2021 hingga 31 Agustus 2021 besok. Artinya poin tuntutan mereka didengar oleh pihak kampus. Demikian yang dapat saya laporkan, Firda. Baik, terima kasih wartawan Tribun Ambon, Misha, atas laporan Anda. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower.
Masih bersama saya, Firda Nana di Live Update. Kita beralih ke Bogor, Saudara. Sebanyak 600 warga di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Senin 30 Agustus antusias mengikuti vaksinasi massal yang diselenggarakan di halaman Masjid An-Najah. Warga telah mengantre sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dengan membawa sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Adapun jenis vaksin yang diberikan yakni ada Sinovac dengan 600 dosis. Seorang peserta vaksin bernama Juanda mengaku bangun lebih pagi agar bisa terlebih dahulu mendapatkan suntikan vaksin. Terkait informasi lebih lengkapnya sudah bersama kami wartawan dari Tribun News Bogor, ada Yudis Tirawane yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Yudis. Halo Firda. Yudis, bisa Anda jelaskan bagaimana proses jalannya vaksinasi massal di Kelurahan Pabuaran ini? Ya baik Firda, dapat saya sampaikan bahwa memang tadi pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dilaksanakan vaksinasi massal untuk warga Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Vaksinasi massal ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meminimalisir ataupun paparan COVID-19 begitu, dan juga tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat ini warga telah antusias melakukan antrian, bahkan pantauan saya di lapangan tadi antrian sampai mengular dari halaman Masjid An-Najah menuju ke jalan raya begitu Firda. Yudis, kemudian ada berapa dosis vaksin yang disuntikan dan jenis apa saja yang diberikan kepada masyarakat? Ya, berdasarkan informasi yang saya peroleh tadi Firda bahwa sebanyak 600 dosis vaksin diberikan kepada masyarakat, di mana memang masyarakat harus disuntik vaksin untuk dosis pertama dan juga dosis kedua, dan juga memang masyarakat telah sangat menantikan untuk proses vaksinasi massal ini, mengingat vaksin merupakan salah satu hal penting untuk memenuhi ataupun mengunjungi salah satu tempat gitu. Kemudian harapan dari warga sendiri setelah disuntik vaksin di sana seperti apa informasinya? Ya baik, kita memang masyarakat mendukung gerakan pemerintah terkait vaksinasi massal ini, mengingat saat ini situasi dan kondisi masih berada di dalam pandemi COVID-19, dan juga masyarakat berharap agar virus corona dapat segera diminimalisir ataupun segera hilang dari Indonesia, dan khususnya tadi untuk warga Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Baik, terima kasih wartawan Tribun News Bogor Yudis Tirawane atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jakarta, Saudara. Sebanyak 610 sekolah di DKI Jakarta mulai melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas pada hari ini, Senin 30 Agustus 2021. Hal ini disambut penuh antusias oleh para siswa, guru, bahkan juga orang tua. Di SDN Pondok Kelapa 5 Durensawit, Jakarta Timur contohnya, sejumlah orang tua tampak mengabadikan momen hari pertama anaknya masuk sekolah tatap muka secara terbatas dari depan ruang kelas dengan menggunakan kamera ponsel. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jakarta, ada Pebi Adiliana yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Pebi. Halo Firda. Pebi, bisa Anda jelaskan bagaimana laporan Anda terkait hari pertama pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta pada hari ini? Baik Firda, sebanyak 610 sekolah di DKI Jakarta mulai melakukan pembelajaran tatap muka pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 ini. Nah, 610 sekolah tersebut tercantum dalam SK Dinas Pendidikan DKI Jakarta nomor 883 tahun 2021 tentang penetapan satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas pembelajaran campuran tahap 1 pada masa PPKM ini, begitu Firda. Di mana dalam pengaturannya sendiri telah ditentukan sejumlah protokol terkait pelaksanaannya, mulai dari protokol kesehatan yang hingga mekanisme berjalannya sekolah tatap muka tersebut. Nah, hal ini rupanya disambut oleh sejumlah siswa, guru, hingga orang tua murid. Nah, di SDN Pondok Kelapa 5 Durensawit, Jakarta Timur ini, sejumlah orang tua tampak mengabadikan momen hari pertama anak-anak masuk sekolah tatap muka secara terbatas dari depan ruang kelas, begitu Firda.
Nah, momen ini diabadikan khususnya pada orang tua murid siswa kelas 1 begitu sebelum bel berbunyi. Nah, memang diketahui SDN Pondok 805 Jakarta Timur ini memang merupakan salah satu sekolah yang menerapkan pembelajaran tatap muka dengan metode blended learning begitu maksud kami, di mana 50% mengikuti pembelajaran jarak jauh dan sebagian lainnya mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah, mengingat protokol kesehatan tetap harus dilakukan secara ketat begitu Firda. Nah, adapun pembelajaran ini memang diikuti oleh siswa kelas 1 dan kelas 4, sementara kelas lainnya mendapatkan giliran masuk pada hari berikutnya, yaitu di hari Rabu dan Jumat. Nah, memang di lokasi berbeda begitu, PTM ini juga digelar di SDN Kelapa II Wetan 02 Jakarta Timur dan SMKS 17 Agustus 1945 2 Jakarta yang ada di Jakarta Selatan, Firda. Nah, sebanyak 99% orang tua di SDN Kelapa II Wetan 02 Jakarta Timur ini sudah menyetujui berlangsungnya sekolah tatap muka. Nah, memang sejumlah orang tua murid bahkan terlihat sampai harus diatur jaraknya ketika hendak melakukan penjemputan di area sekolah pasca jam sekolah selesai begitu Firda. Nah, memang dari pihak sekolah hingga guru-guru maksud saya guru hingga petugas keamanan begitu saling bahu-membahu untuk memantau berjalannya protokol kesehatan di lokasi. Nah, sejumlah siswa juga mengaku sangat senang untuk di sekolah SMKS 17 Agustus 1945 2 Jakarta. Nah, siswa ini saking antusiasnya bahkan mereka mengaku menjadi lebih rajin dan bersemangat ketika mengikuti sekolah tatap muka jika dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh yang sebelumnya sudah dilaksanakan begitu Firda. Pebi, kemudian berdasarkan pertemuan Anda di lokasi, adakah kendala mungkin yang ditemukan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di DKI Jakarta? Ya, memang jika secara teknis pelaksanaan pembelajaran tatap muka hari pertama ini mungkin belum ditemukan adanya kendala yang begitu berarti begitu, Firda. Namun untuk di SMKS 17 Agustus 1945 Jakarta 2 Jakarta ini memang diketahui hampir 89% anak-anak sudah mendapatkan vaksinasi. Juga dengan banyaknya guru-guru yang sudah divaksinasi begitu Firda. Nah, sementara sisanya sendiri menurut keterangan yang kami terima memang masih belum divaksin karena memiliki alasan tertentu, misalnya seperti penyakit komorbid begitu Firda. Nah, memang dalam pengaturannya sendiri setiap anak nantinya akan mendapatkan giliran jadwal setidaknya 1 kali dalam 1 minggu untuk melakukan pertemuan tatap muka di sekolah. Nah, selebihnya anak-anak juga tetap akan mengikuti metode pembelajaran jarak jauh dari rumah sesuai dengan pengaturan yang sudah diberikan oleh Dinas Pendidikan begitu. Namun mungkin kalau kendala lainnya lebih kepada kendala selama pembelajaran di masa pandemi begitu Firda. Nah, menurut informasi yang kami terima dari Kepala Sekolah SMKS 17 Agustus 1945 2 Jakarta ini, misalnya dalam kondisi perekonomian yang memang sedang kurang baik saat ini begitu, diakuinya banyak orang tua murid yang mulai mengeluhkan masalah ekonomi dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya saja dengan banyak orang tua yang mengalami pengurangan gaji selama pandemi sehingga berdampak kepada pembelajaran anak-anak begitu, khususnya pada sekolah swasta seperti SMKS 17 Agustus 1945 ini Firda begitu. Nah, misalnya saja ada beberapa anak yang mungkin terkendala dalam pembayaran SPP begitu, atau juga dengan terbatasnya alat pembelajaran ketika melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah, sebut saja handphone begitu Firda. Nah, diakui pihak sekolah ini memang sejumlah siswa sejujurnya sudah terbantu dengan adanya beberapa stimulus dari Pemprov DKI, misalnya seperti KJP. Namun memang hal ini tidak menyasar kepada 100% siswa. Artinya masih ada, meskipun hanya sebagian kecil, masih ada beberapa siswa yang merasa dampak yang begitu berat dari pandemi ini terhadap proses pembelajaran, begitu Firda. Nah, kemudian juga
hal ini yang kemudian menjadi perhatian khusus dari pihak sekolah. Nah, disebutkan dari Kepala Sekolah SMKS 17 Agustus 1945 2 Jakarta, Winarno, begitu, memang pihak sekolah juga sudah memfasilitasi siswa yang terkendala melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini. Misalnya seperti tidak memiliki handphone pribadi, di mana pihak sekolah kemudian membantu untuk memfasilitasi, meminjamkan handphone tersebut sebagai alat untuk pembelajaran selama proses pembelajaran jarak jauh berlangsung, begitu, Firda. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Jakarta, Febi Adeliana, atas laporan Anda. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ratusan nelayan di Kelurahan Binangan, Kecamatan Mamuju, mogok melaut pada Senin 30 Agustus 2021. Mereka tidak melaut karena tidak diberikan surat persetujuan berlayar dari pengawasan perikanan Mamuju. Selain itu, surat layak operasi dari Syah Bandar Perikanan Mamuju juga tidak diterbitkan, sehingga para nelayan di Kelurahan Binangan, Mamuju tidak melaut. Untuk informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami, wartawan dari Tribun Sulbar. Ada Fahrun Ramli yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Fahrun. Halo Firda. Fahrun, bisa Anda jelaskan apa penyebab ratusan nelayan ini mogok melaut di Kelurahan Binangan, Mamuju? Ya, betul sekali. Ratusan nelayan di Kelurahan Binangan, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat itu mogok melaut pada Senin tanggal 30 bulan 8 2021. Hal itu disebabkan karena tidak adanya surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan pengawasan perikanan Mamuju. Juga tidak diterbitkannya surat layak operasi dari Syah Bandar Perikanan Mamuju. Hal demikian diberlakukan karena untuk mengurus surat tersebut, para nelayan ini harus memperlihatkan surat keterangan sudah vaksin. Sedangkan para nelayan ini sampai saat ini belum juga vaksin. Jadi mereka kecewa atas pemberlakuan syarat tersebut. Sehingga dia melakukan mogok melaut hari ini. Begitu. Kemudian apa dampak dari mogoknya para nelayan di Mamuju ini? Dampak dari mogoknya para nelayan di Mamuju ini, stok ikan di pelabuhan atau TPI, tempat pelelangan ikan Kabupaten Mamuju, itu sudah sangat terbatas. Dan diperkirakan besok harganya akan melonjak drastis. Yang tadinya harga ikan itu 20.000, sekarang rata-rata harga ikan menjadi 30.000. Karena stok ikan sudah habis, sudah merosot, begitu. Farun, bagaimana kemudian tanggapan dari pihak terkait soal adanya nelayan yang mogok ini? Ya, Firda. Bagaimana kemudian tanggapan dari pihak terkait soal adanya nelayan yang mogok ini? Informasi terakhir yang diperoleh tadi itu dari Ditpol Airut Polda Sulbar, yang mengeluarkan surat himbauan itu adalah pihak kepolisian Ditpol Airut Polda Sulbar, dengan alasan mengingat karena di Kabupaten Mamuju sendiri itu vaksinasi sangat rendah, capaian vaksinasi sangat rendah di kalangan nelayan, di kalangan perkampungan nelayan yang lebih dari 100 orang nelayan tersebut belum melakukan vaksin. Sehingga untuk menghimbau para nelayan ini untuk vaksin, mereka menerbitkan surat edaran bahwa pelarangan nelayan ke laut jika belum vaksin. Jadi kalau mereka melaut, itu ditahan sama polisi udara, polisi perairan dan udara, dan dimintai surat keterangan vaksin. Jika tidak memperlihatkan surat keterangan vaksin, maka nelayan tersebut disuruh untuk memutar balik. Seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan salah satu nelayan warga Binanga bernama Mahamudin. Berikut liputannya untuk Anda. Ini hari tadi. Dari luar ya? Iya. Ada berapa orang ini nelayan dan Maka ada berapa kapal tadi yang kembali ini dari laut. Tidak sempat keluar karena tidak ada SLO-nya. Ada sekitar 10 kapal barangkali. Ini akan membuat merugikan nelayan, Pak? Ya, sangat merugikan. Sebagian nelayan tadi sudah ambil barang dari bos. Sekitar ada berapa kapal itu, ya terpaksa rugi saja orangnya. Berapa satu kapal itu sebenarnya perampasannya? Sekitar 4 jutaan satu kali berangkat. Yeah. Dan itu akan mengakibatkan kerugian besar, Pak. Betul. Sekitar langkah selanjutnya apa yang kita mau ambil ini, Pak?
ya langkah selanjutnya kita mau adakan kerja ini Pak. Kalau harus kita ada punya surat keterangan palsu, kalau baru dikasih selo. Profesional. Nama lengkap atau? Siapa? Mahamuddin ya. Viral di media sosial kabar soal kapal tongkang menabrak pilar jembatan Mahakam Samarinda. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda seusai jeda. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur merespon terkait kapal tongkang yang menabrak pilar jembatan Mahakam. Ia akui baru mendapatkan informasi tersebut dari awak media. Saat ini pihaknya menindaklanjuti insiden yang terjadi pada Senin 30 Agustus pagi. Apabila memang terbukti ada unsur kelalaian dan kesengajaan, maka akan mendapatkan sanksi. Saat ini pihaknya masih belum ada rencana untuk merenovasi jembatan yang berumur 35 tahun tersebut. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltim, ada Gino Prayudi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Gino. Halo Firda, selamat sore. Gino, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi terkini jembatan Mahakam pasca ditabraknya oleh kapal tongkang? Iya, Firda, selamat sore. Kondisi terkini jembatan Mahakam yang berada di kota Samarinda itu kondisinya tidak ada kerusakan yang signifikan. Hanya memang sedikit tadi ada sedikit getaran mungkin dari pada saat kapal tongkang itu menabrak atau menyerempet area jembatan Mahakam itu. Dan saat ini kondisi jembatan masih bisa dilewati oleh beberapa kendaraan. Di pantauan terakhir sore sekitar pukul 3 sore tadi, sejumlah kendaraan dari arah Samarinda seberang menuju kota pun masih tetap bisa dilewati oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 beda. Gino, kemudian bisa Anda jelaskan terkait kronologi kapal tongkang ini bisa menabrak pilar jembatan Sungai Mahakam seperti apa? Untuk kronologisnya ini masih simpang siur tidak untuk satu, karena kapten kapal masih sedang diperiksa oleh Satuan Kepolisian Air Udara Kota Polresta Samarinda. Namun dari beberapa sumber mengatakan itu karena kapal penarik takbut yang membawa tongkang yang digunakan mengangkut batu bara itu lepas, sehingga kapal takbut itu terbawa arus hingga menuju ke arah jembatan Mahakam. Dari Kepala Dinas Perhubungan Kaltim, Pak Sembiring, mengatakan juga diduga karena pada saat kapal itu ingin berbalik arah dari arah hulu ke hilir menuju ke arah hulu, itu tali atau kabel pengaitnya mengenai area kaki jembatan hingga tali tersebut putus dan tongkang tersebut
terbawa arus hingga menabrak salah satu kaki atau pilar jembatan Mahakam. Gino, kemudian berapa untuk kerugian yang ditaksir atas insiden ini? Untuk saat ini masih belum tahu pasti karena saat ini pihak Polairut sedang melakukan investigasi kepada anak buah kapal maupun kapten kapal tongkang tersebut. Hingga saat ini kami belum dapat informasi yang pasti karena saat ini pihak kepolisian udara sedang melakukan investigasi dengan menanyakan beberapa saksi maupun anak buah maupun kapten kapal tongkang tersebut juga. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Gubernur Kalimantan Timur, Sanur, terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Melintang jembatan. Jembatannya apa anu tiangnya? Tiang fondasinya, Pak. Saya tanya jembatannya apa tiangnya? Tiang fondasinya, Pak. Tiangnya harus dikaret, jangan pilar jembatan, Pak. Pilar, Pak. Ya. Pilarnya, Pak. Nanti saya cek dulu ya. Saya cek dulu, nanti pasti kita tidak lanjuti. Ya, ada sanksi segala macam. Kalau ada kerusakan pasti diminta ganti rugi, Pak. Kita lihat, kita evaluasi dulu. Ada hal yang tidak disengaja, ada yang disengaja, ada yang lalai segala macam, pasti ketahuan. Ya sama nanti dengan pihak keamanan dan perhubungan ya. Sudah kan. Pak, kan berulang kali terjadi gitu, Pak. Ada evaluasinya mungkin, Pak? Sudah dievaluasi. Kumisnya bagus. Sudah dievaluasi tapi memang sering terjadi berarti, Pak ya? Memang kayak gitulah, memang jembatan itu bangunnya kan jembatan Sungai Karangmumus, jembatan Mahakam itu, bukan jembatan Sungai Mahakam. Konstruksinya gitu, Pak. Ya, itu kan jembatan Sungai Karangmumus ditaruh di situ, sehingga pilarnya tidak terlalu lebar. Jadi dia tidak menghitung. Dan di situ harus deras. Kenapa? Karena penyempitan sungai. Kenapa dibangun di situ? Karena di situ biayanya murah. Jadi dibangunlah di situ. Dulu awalnya jembatan itu dibangunnya di hulu di Sungai Gunjang itu, yang menggunakan sistem parabol yang tingginya di atas 48 meter di atas permukaan paling tinggi air. Jadi itu kan kapal-kapal bisa lewat. Tapi ini kan pada saat itu pertimbangannya adalah yang penting cepat selesai dulu jembatan itu. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan pada perpanjangan PPKM level 3 yang diperpanjang hingga 6 September nanti diberikan sejumlah kelonggaran. Di antaranya adalah taman-taman di Kota Pontianak akan mulai dibuka pada Senin 30 Agustus. Sebelumnya taman di Kota Pontianak ditutup untuk sementara waktu. Sebagaimana dalam SE, tertera aturan sejumlah lokasi diizinkan beroperasi hingga pukul 9 malam dengan pengunjung maksimal 50% dari kapasitas yang ada. Selain pembatasan jam operasional, Edi juga menekankan agar ada penerapan protokol kesehatan secara ketat, memakai masker, mencuci tangan dan juga hand sanitizer. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Pontianak, ada Muhammad Rokib yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Rokib. Ya, sore Firda. Rokib, bisa Anda jelaskan bagaimana informasi mengenai perpanjangan PPKM level 3 di Kota Pontianak? Ya, Firda, berdasarkan instruksi dari Mendagri nomor 34 tadi kemarin bahwa PPKM level 3 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat itu diperpanjang hingga 6 September 2021 mendatang. Nah, pada perpanjangan PPKM level 3 ini ditindaklanjuti dengan surat edaran Wali Kota Pontianak, di mana dalam surat edaran tersebut juga tertera beberapa kelonggaran-kelonggaran kegiatan atau aktivitas masyarakat yang dilaksanakan di Kota Pontianak. Dan satu diantaranya yaitu beberapa taman dan tempat hiburan juga sudah mulai dibuka di Kota Pontianak. Namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Nah, untuk taman sendiri memang sudah dibuka di Kota Pontianak, di mana sebelumnya itu sempat dilakukan penutupan sementara dengan tampak di kawasan tersebut juga ada diberi garis polisi lain oleh para petugas dan juga tampak spanduk besar juga tertulis di kawasan tersebut. Namun kali ini karena ada penurunan kasus COVID-19 di Kota Pontianak sudah landai, baik di Rusunawa itu sudah saat ini sudah tidak ada lagi pasien yang dirawat di sana, sehingga
beberapa kelonggaran tersebut diterapkan di Kota Pontianak seperti itu, Firda. Rokib, bagaimana berdasarkan pantauan Anda di lokasi, seperti apa suasana terkini di taman-taman yang ada di Kota Pontianak saat ini? Ya, Firda, berdasarkan dari pantauan kami di lapangan bahwa memang untuk pengunjung mulai berdatangan di hari pertama dibukanya taman ini, namun memang tidak seperti hari-hari biasanya, di mana di hari-hari biasanya itu untuk pengunjung di taman seperti di Taman Catur dan lain sebagainya itu cukup ramai. Namun untuk kondisi saat ini di PPKM level 3 ini sekitar turun 50%, artinya turun secara drastis karena memang masyarakat ada yang masih di rumah saja dan lain sebagainya seperti itu. Ada. Rokib, seperti apa untuk teknis pengawasan pada PPKM level 3 di Kota Pontianak saat ini? Nah, untuk teknis pengawasan di lapangan maupun di tempat-tempat umum seperti tempat hiburan dan taman ini, nah di sini khusus di taman ini, Taman Catur ini ada memang petugas yang berjaga standby seperti itu, yaitu dalam satu hari itu ada sekitar 6 orang petugas yang dibagi secara 3 shift. Nah, di situ ketika menemukan warga yang tidak melepas masker atau biasanya hilap melepas masker, petugas langsung memberikan teguran melalui pengeras suara. Kemudian jika memang warga masih abai prokes atau masih melepas masker, petugas langsung memberikan teguran secara lisan kepada warga yang berada di kawasan tersebut atau pengunjung yang ada di kawasan tersebut. Seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono. Berikut liputannya untuk Anda. Taman-taman kita ada rencana untuk dibuka, tapi jumlah pengunjungnya kita harapkan tidak lebih dari 50%. Nah, kalau lebih dari 50%, kita minta masyarakat untuk mengurungkan ya niatnya berada di situ. Jadi jangan sampai ada desakan-desakan kerumunan yang ramai. Sarana olahraga untuk yang di lapangan terbuka memang kita sudah izinkan di lapangan bola, basket selama mereka menjaga prokes. Syukur-syukur kok mereka sudah vaksin dan swab antigen minimal untuk mengetahui bahwa mereka sehat, tidak terkonfirmasi. Untuk taman tadi kapan rencana akan dibuka? Rencana kita hari Senin. Senin depan, Pak. Dan kalau untuk yang kolam renang itu, Pak? Ya, sarana olahraga tadi sebagian kan sudah buka kan. Lapangan bola, kolam renang juga nanti kita lihat ada nggak dampak terhadap penularan di area kolam. Tapi kalau jika itu bisa kita batasi 50% misalnya dari kapasitas, bisa aja kita buka nanti. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bali menggelar kegiatan restocking karang hias ke alam di kawasan Balai Turtle Island Development, Pantai Serangan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali pada Senin 30 Agustus. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Konservasi Alam Nasional atau HKAN yang jatuh setiap tanggal 10 Agustus. Ratusan karang yang dilepas di perairan Pantai Serangan merupakan hasil budidaya Asosiasi Koral Kerang dan Ikan Hias Indonesia dan Kelompok Pembudidaya Karang Hias Nusantara. Kasubag Tata Usaha BKSDA Bali, Prawono Marwanto menjelaskan ada sebanyak 200 buah karang yang hari ini ditanam di bawah laut. Melalui kegiatan ini, BKSDA Bali bertujuan untuk melestarikan ekosistem laut dan mendukung wisata bahari. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Bali. Ada Adrian yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Adrian. Halo Firda, selamat sore. Adrian, bisa Anda jelaskan seperti apa kegiatan BKSDA Bali ini dalam memperingati Hari Konservasi Alam Nasional? Baik Firda dan juga saudara, dapat saya jelaskan bahwa hari ini, hari Minggu, maksud kami hari Senin, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali
melaksanakan kegiatan restocking karang hias di kawasan pantai Serangan, Kota Denpasar, Bali. Dan ada sejumlah karang hias yang dilepas ke perairan pantai, yakni sebanyak 200 species karang hias yang bekerja sama atau yang telah dibudidayakan oleh Asosiasi Koral Kerang Ikan Hias Indonesia dan juga kelompok pembudidaya kerang hias Nusantara. Masing-masing ada 100 species yang dilepas liarkan atau maksud kami ditanam di perairan laut di pantai Serangan ini, Firda. Adrian, mengapa? Bisa Anda jelaskan mengapa perlunya dia lakukan restocking karang hias ini dan apa sebenarnya potensinya? Ya, Firda, dapat kami sampaikan bahwa kegiatan restocking karang hias ini merupakan bagian dari Hari Konservasi Alam Nasional yang jatuh pada tanggal 10 Agustus yang lalu. Namun baru di kegiatan restocking ini baru diselenggarakan hari ini. Akan tetapi tujuan utama dari kegiatan restocking ini adalah untuk kembali menjaga ekosistem dan tentunya menumbuhkan nantinya ke depannya akan berpotensi dimanfaatkan untuk wisata bahari, di mana kegiatan restocking atau penanaman karang atau juga nantinya akan menjadi terumbu karang ini akan berdampak pada ekosistem laut yang semakin bagus, termasuk juga terhadap iklim atau cuaca nantinya. Selain itu juga dampak lainnya adalah karang hias ini nantinya akan digunakan untuk kepentingan ekspor. Karena karang hias di Bali ini banyak peminatnya dari negara-negara di luar, Firda. Kemudian harapan dari BKSDA Bali dengan adanya kegiatan restocking karang hias ini seperti apa informasinya? Ya, tentunya kegiatan restocking karang hias ini diharapkan untuk memasyarakatkan konservasi alam secara nasional sebagai sikap hidup dan budaya, sebagaimana pencanangan Hari Konservasi Alam Nasional pada 10 Agustus yang memang tujuannya ini adalah living in harmony with nature, yakni kembali ke alam dan selaras dengan alam. Dan hari HKAN atau Hari Konservasi Alam Nasional ini dicanangkan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 silam dan kemudian ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2009 yang resmi setiap tanggal 10 Agustus diperingati sebagai Hari Konservasi Alam Nasional. Tentu saja kegiatan-kegiatan seperti ini harapannya untuk mengedukasi masyarakat supaya lebih aware, lebih sadar akan pentingnya menjaga ekosistem dan alam di sekitar kita. Firda. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Bali Adrian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Untuk memperbarui informasi Anda, saksikan terus live update setiap hari di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya, Firdananda, wakil kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!